Kamu datang ke Pasifik Barat di timur Filipina, dan kamu pasti akan menemui Palung Mariana karena bentuknya yang sangat besar seperti bulan sabit. Lekukan yang terlihat seperti bekas luka di kerak bumi ini membentang sepanjang 2.550 kilometer. Palung Mariana terbentuk oleh pertemuan dua lempeng tektonik. Ada banyak pertemuan seperti itu di bumi, tapi kamu memilih Palung Mariana karena itu yang paling dalam. Kedalaman Palung Mariana hampir 11 kilometer. Kamu ingat saat kamu mendaki Gunung Everest? Titik tertinggi di bumi yang puncaknya berada pada ketinggian 8.800 meter. Kamu terkejut oleh ketinggian itu, tapi sekarang kamu melihat Palung Mariana dan merasa sangat ketakutan. Untuk mencapai dasar, kamu harus menyelam dengan jarak 1,5 kali tinggi Everest. Hampir semua objek akan hancur pada kedalaman ini karena tekanan yang sangat besar. Dan inilah alasanmu hendak melempar berlian ke sana. Berlian adalah salah satu zat paling keras di bumi. Kamu pernah mencoba membakar, memukul, mengebornya, tapi berlian tetap tidak hancur. Berlian juga tidak bisa hancur oleh waktu. Sebagian besar berlian ada di bumi sebelum tanaman pertama muncul. Terlepas dari usianya, kilau dan bentuk berlian masih terpelihara. Berlian adalah karbon murni yang terbentuk di bawah tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Selama miliaran tahun, karbon berada pada kedalaman 80-800 km. Ditekan jutaan ton tanah dan dipanaskan suhu tinggi yang bisa mencapai hingga 1050 derajat Celcius. Perlahan-lahan sekali, karbon berubah menjadi berlian. Permata ini ditemukan jauh di bawah tanah di pertemuan lempeng tektonik yang bergeser saat gunung berapi meletus atau di meteorit saat karbon terkena panas dengan suhu yang sangat tinggi. Suatu hari kamu sangat beruntung. Kamu menemukan berlian kecil setelah gempa bumi. Ini kasus yang sangat langka, seperti memenangkan undian. Umat manusia belum mampu menjangkau tempat-tempat terbentuknya berlian. Hanya alam yang dapat mendorongnya lebih dekat ke permukaan. Setelah upayamu menghancurkan berlian itu gagal, kamu menemui ahli perhiasan untuk meminta bantuan. Tidak, mereka memang tidak menghancurkan berlian, tapi mereka memotongnya, mengubahnya menjadi permata berharga. Kamu mengamati bagaimana ahli perhiasan itu memilih sudut yang tepat, garis dan dampak kekuatannya, lalu memukul dan memecahkan sepotong berlian. Mereka melakukan ini untuk memberi berlian bentuk segi banyak, indah dan geometri sempurna. Tapi juga terkadang mereka bisa salah memukul dan menghancurkan berlian menjadi banyak bagian kecil. Oleh karena itu, ahli perhiasan akan mempelajari berlian selama beberapa hari atau bahkan berbulan-bulan sebelum mulai memotongnya. Ya, jika pemotong berlian berkata, "Ups, itu bukan kabar baik." Untungnya, setelah ahli perhiasan selesai, berlianmu memiliki bentuk polihedral sempurna. Cahaya yang mengenainya membias dan membuatnya bersinar terang. Itulah sebabnya berlian sangat populer. Dalam kondisi cahaya tertentu, berlian dapat menghilang dalam segelas air karena sungguh bening. Berlianmu seukuran 3 kepala korek api. Bobotnya adalah 1 karat atau 200 miligram. Sedikit lebih berat dari 1 korek api. Dan harga untuk bobot sekecil ini adalah ratusan juta rupiah, tergantung pada kualitas berliannya. Kamu menjual berlianmu seharga 174 juta rupiah, tapi sekarang kamu memegang berlian terbesar di dunia. Bobotnya 3.106 karat, itu hampir 0,6 kilogram, seberat barbel ringan. Namanya Cullinan dan ditemukan di Afrika Selatan pada 1905. Pada 1908, Cullinan dipotong menjadi 9 potongan besar dan 100 potongan kecil. Potongan terbesar memiliki berat 530 karat dan dipasang. Menghabiskan 6 bulan untuk menyiapkan operasi tersebut. Dia mempelajari berlian itu hampir pada tingkat mikroskopis sebelum membaginya. Tapi usaha pertama
pertama gagal. Pisau baja patah di atas berlian. Pada upaya kedua, berlian itu dipotong sesuai rencana. Tapi untuk percobaan kali ini, ilmuwan dan para ahli perhiasan menyatukan semua potongan. Kamu gugup sekarang. Kamu menarik napas dalam-dalam dan melempar berlian itu ke dalam air. Sementara polisi menahanmu, kami akan jatuh bersama berlian untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Berlian itu jatuh ke dasar palung dalam waktu yang lama. Tekanan meningkat setiap detik. Pada kedalaman 1 kilometer, cahaya berhenti menembus air. Dan kita melihat berlian itu berhenti bersinar. Semakin dalam, semakin sedikit pula ikan. Suhu menurun tajam. Saat mencapai dasar palung Mariana, suhu akan turun menjadi 1 derajat Celcius. Di air, suhu ini terasa jauh lebih dingin daripada di udara. Tiba-tiba cahaya muncul. Cahaya itu memantul pada berlian dan batu itu bersinar lagi. Namun cahaya itu bukan berasal dari matahari, melainkan dari ikan sungut ganda yang menggunakan senter di kepalanya untuk memikat mangsa. Ia tidak bisa memangsa batu terkuat itu, lalu menjauh, meninggalkan berlian dalam kegelapan pekat. Selama penyelaman, berlian itu bertemu banyak makhluk tak biasa lainnya. Lobster air tawar kecil yang beracun atau mikroorganisme yang memakan zat mirip minyak. Dan ada ikan transparan. Kita bisa melihat organ dan kerangkanya melalui kulitnya. Berlian itu mencapai kedalaman 3.000 meter, sepertiga jalan menuju dasar. Pada kedalaman ini pohon apapun akan rata, kaca pecah, dan beberapa logam menjadi pipih. Hanya Bathyscaphe bawah laut khusus yang bisa ke sini. Mesin penjelajah ini terbuat dari baja bandel dan dirancang dalam proporsi geometris yang sempurna. Lihat, berlian itu akhirnya sampai di dasar. Di sini tekanannya 51 ton per sentimeter persegi, seperti meletakkan uang koin di bawah Tyrannosaurus Rex. Di palung Mariana, beban ini menekan di segala sisi. Tapi berlian tidak akan merasakannya. Berlian terbentuk di tempat-tempat yang tekanannya berkali-kali lebih besar, seperti 1000 T-Rex yang duduk di atas satu koin. Selain itu, berlian bukan makhluk hidup dan tidak bisa merasakan apapun. Tapi, seperti yang disebutkan sebelumnya, berlian bisa pecah jika kamu menekan atau memotongnya di tempat atau sudut tertentu. Ada video di mana berlian hancur di bawah tekanan hidrolik. Di dasar palung Mariana, berlian mengalami tekanan yang sangat besar. Setiap milimeter sudutnya berada di bawah tekanan yang luar biasa. Meski kecil kemungkinannya, berlian itu bisa pecah dan palung Mariana akan tertutup debu berlian yang indah. Namun, kita tak bisa mengetahuinya secara pasti, karena dalam kehidupan nyata tidak akan ada yang mau melempar permata berharga senilai miliaran rupiah ke tempat terdalam di bumi hanya untuk melihat apa yang terjadi. Menurut kami begitu, kemungkinan besar selama miliaran tahun di bawah tekanan sebesar ini, berlian akan menjadi lebih kuat dan lebih padat. Sampai saat itu, berlian hanya akan berada di sana, setidaknya sampai ahli kelautan menemukannya saat ekspedisi. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video